Paulus menangani masalah di jemaat didasarkan pada kitab suci. Umat Kristen harus melakukan penghakiman seperti Kristus dan membedakan diri mereka dari standar sekuler. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli, judulnya Melindungi Identitas Jemaat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Dalam 1 Korintus 6 ayat 1-11, Paulus melanjutkan pembahasan tentang bagaimana pendekatan umat orang Kristen untuk masalah yang melibatkan orang-orang di dalam jemaat. Kata Yunani pragma dalam 1 Korintus 6 ayat 1 yang diterjemahkan sebagai perkara dalam terjemahan baru adalah istilah umum yang berarti sesuatu. Di ayat ini merujuk pada masalah hukum. Penting untuk diingat bahwa 1 Korintus 6 ayat 1-11 tidak merujuk pada kasus pidana. Wewenang pengadilan sipil untuk masalah pidana ditegaskan dalam Roma 13 ayat 1-5. Paulus membahas kasus proses pengadilan atau litigation, tepat setelah kasus percabulan, sama seperti yang dilakukan Musa dalam Ulangan 22 ayat 22-24. Ini menunjukkan cara Paulus menangani masalah di jemaat didasarkan pada kitab suci. Fakta bahwa kasus dalam 1 Korintus 6 ayat 1-11 berada di antara perikop yang membahas percabulan dalam 1 Korintus 5 dan pasal 6 ayat 12-20. Mungkin menunjukkan bahwa perkara dalam 1 Korintus 6 ayat 1 juga menyangkut percabulan. Kita tidak tahu pasti apa kasusnya. Apakah itu masalah perdata kecil seperti sengketa properti atau masalah seksual? Apapun pragma itu, intinya Paulus tidak senang melihat anggota jemaat membawa kasus ini ke pengadilan sipil. Mereka, sebagai saudara dan saudari Kristen, sebaiknya menyelesaikannya di antara mereka sendiri, daripada membawa masalah itu ke hadapan orang-orang yang tidak benar dalam ayat 1. Mungkin juga dugaannya bahwa para pihak yang bersengketa di 1 Korintus 6 ayat 1 adalah ayah dan anak dari 1 Korintus 5 ayat 1. Kita perlu memahami masalahnya untuk memahami intinya. Paulus peduli tentang identitas jemaat sebagai komunitas Kristen yang dilihat oleh orang luar. Umat Kristen tidak seharusnya membuka aib di depan umum. 1 Korintus 6 ayat 6. Juga tidak boleh menggunakan cara-cara sekuler untuk menghakimi masalah internal. Di dunia Romawi, individu dengan status kekayaan atau fungsi politik yang lebih tinggi cenderung diistimewakan di pengadilan. Sebaliknya, umat Kristen harus melakukan penghakiman seperti Kristus dan membedakan diri mereka dari standar sekuler. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up halaman 109 dan To Stay With God halaman 274.
Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh keinginan dunia, tetapi hiduplah dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kristus telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, sehingga hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui setiap perkataan, tindakan, dan cara hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri atau mengabaikan mereka yang sedang bergumul. Tuhan ingin kita membangun, menguatkan, dan menolong satu sama lain dengan kasih. Jika ada saudara yang melakukan kesalahan, tegurlah dengan lemah lembut, dengan tujuan memulihkan, bukan untuk menghakimi. Bila terjadi perbedaan, jangan merasa diri selalu benar. Milikilah kerendahan hati untuk saling memahami, mengampuni, dan menjaga persatuan. Dengan iman, kasih, kesabaran, dan kerendahan hati, kita dapat saling menanggung beban dan bersama-sama bertumbuh menjadi umat yang mencerminkan karakter Kristus. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.